Ya, terima kasih Bang Karni. Menanggapi soal pernyataan Ganjar. Menurut saya ada 3 unsur yang ditangkap oleh publik. Ganjar berbicara atas suasana kebatinan Ibu Megawati yang hari-hari ini banyak diperbincangkan di ruang senyap, sangat marah kepada Jokowi. Sehingga ketika Ganjar mengatakan rapot merah penegakan hukum dialamatkan kepada Jokowi, muncul perbincangan di kanal-kanal media sosial. Ini mengandung satu ucapan yang berusaha untuk menerjemahkan kemarahan Ibu Megawati. Karena angka di sana 5. Bapak, ibu, menantu, anak, istri. Orang kemudian bilang, oh berarti yang dimaksud perusak negara ini kan. Dan tadi diulang-ulang adresnya di MK. Kedua juga orang melihat Ganjar itu berbicara untuk sebenarnya mengirim teror yang kuat kepada Pak Jokowi. Hati-hati. Kalau saya mengatakan rapot Pak Jokowi itu dalam penegakan hukum 5, ada isyarat di balik itu. Bisa saja Pak Mahfud itu sudah punya catatan tentang skandal-skandal yang mungkin melibatkan elit di lingkaran Pak Jokowi. Ini persepsi ini berkembang, analisa ini muncul, agak sedikit liar tapi masuk akal. Kalau yang ketiga, ini juga negosiasi kalkulator. Orang kemudian menangkap pesan Ganjar itu kepada Pak Jokowi supaya oligarki yang full mendukung PSI bagi-bagilah. Karena PDIP ini kan mesin besar yang tidak bisa bekerja, tidak bisa digerakkan karena 2 kali pemilu sudah terbiasa politik berbasis anggaran. Kurangnya anggaran ini kan, angka 5 di sini kalau kita bikin genap 10, bagi 2 lah logistik lah, biar kita nggak meraju, kita nggak marah. Bro, itu berlebihan. Sebentar saya punya hak bicara, saya bicara sebagai rakyat saja. Biar nambah lagi. Nanti saya masuk di dimensi lebih serius soal negara. Itu menjadi perbincangan dan menarik rakyat santai menikmati. Kemudian rakyat berkesimpulan bisa ya. Mereka Ibu Mega dengan Prabowo ini kan sangat akrab. Sama-sama gendong Jokowi pada saat jadi calon gubernur DKI Jakarta. Tapi saat ketiga Prabowo menggendong Gibran, ada kemarahan yang luar biasa terjadi di PDIP dan mitra mereka. Sehingga muncullah bahasa-bahasa Dedi merevisi langkah-langkah politiknya, narasinya yang hampir 9 tahun menyerang kelompok Islam dengan stigma identitas, berubah, memanipulasi identitas baru untuk menjadi oposisi. Ini saya bicara fakta. Kalau itu harus segera saya klarifikasi. Jangan branding saya sebagai orang yang menyerang kelompok Islam. Saya tidak branding, tapi itu jejak rekam menunjukkan itu secara utuh. Oh iya, itu branding. Saya kira nggak usah kita debat soal itu. Yang jelas ada perubahan habitat. Dari habitat yang mengambil posisi kenikmatan di lingkar kekuasaan dan mencoba menarik diri untuk belajar untuk menjadi oposisi. 4 bulan lalu saya sudah sarankan, kemungkinan besar PDIP akan mengambil jalan oposisi. Dan di tempat ini saya ingatkan, hati-hati dengan pemberian harapan palsu oleh Jokowi. Itu fakta yang sekarang terungkap. Pelan-pelan PDIP hari-hari ini mencoba mengambil sikap kritis. Kalau saya menangkap kemarahan Bung Dedi tadi menyerang Jokowi, menyerang MK, bahkan istilahnya lebih tinggi itu, begal terhadap MK. Saya terkaget-kaget saja. Apakah ini dalam rangka bujuk rayu untuk mendulang suara atau kemarahan yang sungguh-sungguh karena panggilan moral? Yang kedua, Bung Habibur Rahman. Sebenarnya kalau kita mau bicara negara, hari ini menuju 2024, seluruh pakar hukum tata negara mengalami kebangkrutan moral dan pemikiran mereka. Saya hari ini dikagetkan dengan pernyataan Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa Prabowo didukung oleh 15.000 kepala desa. Di era sebelumnya Yusril itu sangat sensitif soal keterlibatan alat-alat negara. Tapi hari ini Yusril mempamerkan betapa mesranya hubungan syahwat kekuasaan dan membiarkan itu terjadi di lingkar kekuasaan.
ukuran Yusril yang selalu berbicara tenang dengan gaya yang sangat meyakinkan kita terhadap peradaban konstitusi hukum di tempat ini berkali-kali. Hari ini mendapat tugas untuk menggendong putra presiden. Tugas yang sama juga dilakukan oleh Bung Fahri. Ini tanda petik, jangan marah. Bacaan di publik. Bahkan Prabowo tidak hanya menggendong, hari-hari joget dengan putra presiden di setiap panggung pilpres. Kalau kita bicara negara dalam kultur yang seperti ini, mengkonfirmasi bahwa ini sudah bangkrut. Tidak lagi berlaku kajian-kajian ilmu negara. Tidak lagi berlaku moralitas partai politik dalam rangka memberikan harapan yang lebih terang bahwa kita bernegara secara beradab. Kita harus mengatakan, kalau saya mengambil diskusi di forum ini, semua kita malu. Yang kita hadapi ini kebun binatang. Bukan praktek bernegara. Satu, terlalu lama bangsa ini dipasung pemahaman kepatuhan terhadap negara. Struktur berpikirnya seperti itu. Negara diposisikan mewah, diposisikan tinggi, diposisikan di atas kemanusiaan rakyat Indonesia. Dan hampir semua pikiran yang mengorbit di lingkaran kekuasaan hanya dalam rangka memperkuat kekuasaan negara. Kalau bicara Bung Fahri tadi, banyak partai politik mengalami kemunduran karena tidak melakukan kaderisasi, mengambil calon-calon kepala daerah, presiden dari luar partai politik. Karena memang partai politik bekerja tidak di rakyat. Partai politik hidupnya dalam lapak kekuasaan. Sampai hari ini tidak ada satu partai politik yang berani jauh dari kekuasaan. Termasuk PDIP. Jadi menurut saya negara bangkrut. Partai politik hancur-hancuran. Dan saya berkesimpulan. Bisa 3 putaran ini. Putaran pertama sudah ribut seperti ini. Masuk putaran kedua mungkin lebih tambah ribut. Dan putaran ketiga, rakyat frustasi pada akhirnya chaos. Dan kelompok yang mengusung pilpres 3 periode ini sementara parkir di DPR. Sebagian kelompok yang sudah frustasi dengan partai politik, dengan pilpres yang akal-akalan ini, mulai mengusung isu pemilu tanpa Jokowi. Mulai mengusung kembali ke UUD 45. Bahaya. Jadi apa yang digambarkan Bung Fahri dalam kesadaran moralnya, mengatakan berkali-kali saya nonton ya, bahwa ini ruang edukasi, ruang kebersamaan, terjebak dalam kotak-kotak, saling perasaan. Saya kira itu satu pendapat yang mewakili jalan berpikir rakyat yang sangat paling emergensi hari ini. Kalau PDIP mau menjadi oposisi, misal sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat, nggak usah basa-basi. Tarik itu para menterinya. Tidak usah mengirim orang seperti Edi Sitorus atau siapalah berbicara dia di ruang publik. Dia punya mekanisme internal partai. Kumpulkan para tokoh PDIP di internal partai. Rapat bersama Ibu Megawati. Melakukan langkah-langkah kepentingan partai politik secara wajar, secara formal. Dia punya fraksi di DPR. Oleh sebab itu, saya menduga, saya tidak melihat ada keseriusan dari PDIP untuk berhadapan dengan Jokowi. Ini hanya soal kalkulator, soal logistik, soal bagi-bagi jasa, jaringan, fasilitas, dan kekuatan supporting kekuasaan. Karena PDIP dalam 2 periode terbiasa melakukan itu. Itu terbaca. Terlalu banyak logistik mereka 2014, 2019, kemudian mereka sekarang mengusung Ganjar, ditolak oleh Pak Jokowi. Goncangan itu soal logistik saja. Jadi tidak ada perdebatan yang serius antara kubu PDIP dengan Pak Jokowi. Ini hanya kampanye taktis dalam rangka untuk masih untuk mengambil perhatian rakyat. Kecuali, sedikit Bang Karni, di forum ini saya usulkan, kalau PDIP sungguh-sungguh berpihak dan berbicara atas hati nurani, bahwa republik ini, negara ini sudah amburadul, maka gunakan mekanisme yang tersedia di DPR, segera hak angket yang dimotori oleh Masinton
segera dilakukan secara tegas sehingga rakyat mendapatkan jawaban. Jangan lagi beretorika. Terima kasih Bung Gani. Kita ketemu LC akan datang.